Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu khairun nisa, betul nggih? Dalam hal ini Ibu Hajjah Siti Surtinah beserta pengurus yang lainnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang hadis qudsi. Sekarang yang ke-57 nggih. Hadis qudsi yang ke-57. Al-Mubadaratu bil Haji, halaman 347. Al-Mubadaratu bil Haji, menyegerakan ibadah haji. Sekarang waiting listnya berapa tahun, Bu? 25. Alhamdulillah enggak jadi dikurangi dia kuotanya. Kalau jadi dikurangi separuh itu 50 tahun berarti. Terus gimana Ustadz bagi yang belum haji? Kemarin yang furoda visanya juga enggak keluar katanya. Kecuali yang periode awal-awal. Kalau yang pasca Juni tanggal berapa itu udah nggak keluar lagi. Maka pokok Juni kemarin, yang pokoknya pas kemarin itu pokok Juni. Singkat kata singkat cerita, yang penting itu kalau dalam madhab Syafi'i, kalau yang belum haji, setiap masuk bulan haji
harus niat haji. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu. Bulan haji itu dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sebagian Dzulhijjah maksudnya. Jadi begitu masuk bulan Syawal, bagi yang belum haji, niat haji. Ngaten nggih? Niat haji. Nah, niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Kalau kita punya kesengajaan kuat, maka harus dibuktikan, jangan cuma di dalam hati tok. Dibuktikan dengan apa? Dengan nabung. Saya tak hendak mengatakan langsung nabung ONH, hendak. Yang penting nabung aja. Nabung yang diniatkan untuk haji. Dan tabungannya diniatkan untuk haji itu selama tidak darurat ya, jangan dipakai untuk yang lain. Kecuali untuk haji atau untuk umroh sama saja ya. Karena pengalaman beberapa orang itu tergiur investasi, uangnya dipakai investasi dulu, malah bangkrut, malah enggak jadi berangkat haji. Jadi kalau yang ditabung untuk haji jangan dipakai kecuali untuk haji atau umroh, jangan yang lain. Kecuali darurat ya. Kalau darurat itu beda bab. Itu umumnya. Nah, terus itu kalau Ibu pernah nonton beritanya guru honorer atau siapa itu, ada ibu-ibu pemulung juga itu yang akhirnya berangkat haji. Setelah nabung per hari 2.000, 5.000 selama 15 tahun nabungnya. Akhirnya berangkat apa? Haji. Allah, nabungnya berapa? 2.000, 5.000 nabung setiap hari. Kalau ibu mau cepat ya, nabungnya 2.000 US dollar, 5.000 US dollar, cepat. Insya Allah cepat, insya Allah. Nah, yang nabungnya berapa? 2.000 US dollar tiap hari, 5.000 US dollar. Nah, insya Allah cepat berangkatnya. Nah itu, andaikan Bu, niki nun sewu ya, andaikan kok sampai sedo, sampai meninggal, kok enggak berangkat haji, sudah dapat pahala haji sekali utuh insyaallah. Kenapa? Karena dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang baru niat saja sudah diberi pahala, niat berbuat baik ya, sudah seperti dikerjakan sekali utuh pahalanya itu. Kalau dikerjakan dilipat gandakan nanti pahalanya. Maka yang terpenting apa Bu? Niat terus dibuktikan dengan nabung. Kalau ada sebagian ustadz itu nyebut buka ONH, tidak apa-apa kalau mau, tapi nggak harus menurut saya. Yang penting nabungnya itu diniati haji aja. Karena banyak orang berangkat haji itu nggak harus buka ONH terlebih dahulu. Banyak orang yang berangkat haji dan izin Allah nggak harus buka ONH terlebih dahulu. Kalau Allah berkehendak itu nggak ada yang sulit. Wong innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Haji itu tidak ada hubungannya dengan banyak atau tidak banyaknya uang. Saya itu pernah ceramah tasyakuran haji ibu-ibu, itu cerita sama saya, suaminya udah meninggal. Itu suaminya setiap kali diajak haji tidak pernah mau, padahal orang kaya. Sementara istrinya alhamdulillah mau haji. Nah, pas pulang haji tasyakuran itu suaminya udah meninggal. Allahu Akbar. Di Surabaya, saat itu saya masih di Surabaya. Ada suami istri, istrinya udah haji 3 kali. Suaminya itu diajak haji tidak pernah mau. Alasannya nanti tunggu tua. Ternyata nggak sampai tua, mati dia. Allah. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau orang itu mampu berhaji, kok nggak mau haji, silakan mati ala Yahudi atau ala Nasrani, kata Sayyidina Umar. Makanya ibu-ibu yang belum haji niat haji. Semoga Allah mudahkan haji. Amin Allahumma amin insyaallah. Kita yang sudah haji semoga dimudahkan kembali lagi untuk berhaji.
Amin Allahumma amin insyaallah. Bersama orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan nggih. Amin Allahumma amin insyaallah. Makanya orang berangkat haji itu macam-macam caranya. Ada yang abidin atas biaya dinas, ada yang haji mansur, haji halaman kena gusur, itu ada. Ada haji tenan, ngedeni tenanan. Kalau saya haji sokeh masturoh, sokeh sokongane wong akeh, ongkosnya masih turah. Sokeh masturah. Ya, jadi sokongane wong akeh, ongkosnya masih turah. Allahu Akbar. Umi Kulsum itu rumahnya di Mesir, penyanyi terkenal di Mesir. Sampai meninggal nggak haji, cuma umroh. Padahal Mesir ke Mekah itu cuma naik kapal laut sampai. Ya kita naik kapal laut juga sampai kan, cuman berapa bulan. Kalau mereka sebentar sampai. Tapi itu sampai seto nggak haji itu Umi Kulsum. Orang yang tinggal di Saudi sendiri nggak semuanya haji. Kalau ada musim haji mereka malah keluar negeri ke Bahrain. Katanya kalau ditanya 5 lam tahuj kenapa nggak haji, khauf maut, takut mati. Ya apa? Memang haji ini betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang mengatakan ya bagi yang mau ya akan dipanggil oleh Allah. Enggak, yang betul memang panggilan Allah itu. Panggilan Allah. Allahu Akbar. Tapi bersyukurlah bagi yang mau dan punya niat. Itu walaupun akhirnya sampai meninggal sudah dapat pahala haji sekali napa utuh. Tapi tadi nggih, kalau dalam mazhab Syafi'i setiap masuk musim haji niat haji. Dan musim bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, sebagian bulan Dzulhijjah. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Sebelum saya ada kisah nyata ini. Ada seorang tua datang ke seorang kiai, suami istri, orang kaya ini. Kiai, saya ini mau haji sama istri saya Pak Kiai. Cuman kita ini kan udah tua Pak Kiai. Saya pengen ada, mungkin Pak Kiai ada siapa gitu loh, santri atau siapa yang mau menemani saya untuk haji, untuk melayani kami di sana. Melayani saya ngangkat-ngangkat kopernya atau apa, karena ini suami istri udah tua. Sudah tua, terus kaya orangnya. Minta ada santri atau siapalah yang disuruh oleh beliau itu untuk menemani, untuk melayani beliau ini. Nah, beberapa hari sebelumnya ada tukang dokar itu. Tukang dokar itu tukang delman. Sowan ke kiai itu bilang, saya ini pengen haji Pak Kiai, doakan saya. Akhirnya Kiai itu ingat tukang delman itu, dipanggil tukang delman. Begitu sowan, ini Pak. Ini kemarin Pak delman ini pengen haji, saman aja dia ini untuk melayani jenengan. Oh ya alhamdulillah kalau gitu, cocok wes. Oh tukang delman kan gagah kuat wes, cocok. Akhirnya berangkat haji mereka bertiga ini. Suami istri yang kaya ini, yang tua itu, sama Pak delman itu. Sampai di Mekah, tukang delman itu malah sakit-sakitan. Lah yang tua ini malah sehat. Akhirnya selama di Mekah itu dua orang kaya ini malah yang layani tukang delman ini. Ini kisah nyata. Pulang-pulang tukang delman itu minta maaf sama Kiai, ngapunten Kiai, saya di sana bukannya melayani malah dilayani katanya. Kata Kiai itu, alhamdulillah kan, sampai di Indonesia sudah sering melayani orang, di Mekah sama dilayani oleh orang kaya lagi. Kalau Allah berkehendak itu gitu. Allahu Akbar. Nah, jadi Mekah itu biasa, sing tua malah gagah, sing gagah malah
lemes ya ada begitu itu. Allahu Akbar. Terus kemudian apa namanya? Ada lagi tukang taksi. Tukang taksi itu dia ini sering kalau ada adzan langsung ke masjid sholat. Tukang taksi. Kalau ada adzan masjid sholat. Suatu saat itu ada orang mau pakai taksi dia, hampir masuk waktu zuhur. Kata tukang taksinya, maaf Pak, ini udah mau zuhur, jadi kalau sebaiknya cari taksi yang lain aja karena saya mau sholat. Enggak ada apa-apa, nanti sholat aja, enggak apa-apa. Oh ya sudah, ayo, akhirnya naik taksi lah. Bener, di tengah perjalanan masuk adzan kan, langsung cari masjid. Pak, mohon maaf ya, sesuai dengan komitmen tadi, karena ini mau masuk waktu sholat, sudah masuk waktu sholat kita cari masjid. Oh iya, enggak apa-apa. Akhirnya cari masjid. Begitu selesai sholat, lanjut perjalanan kan, kata penumpangnya itu, sampean sudah haji kayaknya ya, rajin banget sholat. Padahal Pak Haji sih nggak sholat ya ono ya. Belum Pak, loh, belum. Dari mana saya bisa haji Pak? Sopir taksi berapa gajinya? Loh, sampean belum haji? Belum. Mau nggak haji? Loh ya mau. Mau nggak haji ya mau katanya. Ya sudah haji, dihajikan sama orang itu. Ternyata penumpangnya ini orang yang kaya dan dermawan ini. Alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak itu gitu. Allah, semuanya. Ungkulan itu saya pribadi itu kalau nabung haji itu saya bilang sama Allah gini, ya Allah, saya tahu tabungan saya nggak akan cukup untuk bisa berangkat haji, tapi ini hamba ini mentaati perintahmu ya Allah untuk berniat dan berusaha. Mau nabung wais, berangkatnya terserah Allah. Gak usah mikir waiting list ini. Kalau Allah berkehendak berangkat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sepenting yakin nggih, sepenting apa? Yakin. Kalau enggak yakin enggak ada manfaatnya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi', itu kata Imriti. Jadi kalau enggak yakin ya enggak bermanfaat, harus yakin. Bismillah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi kepada Nabi Adam alaihi salam, memerintahkan beribadah haji. Isi hadis qudsi itu selengkapnya sebagai berikut. Loh, Nabi Adam sudah haji. Haji itu dari sejak sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada haji. Cuman bedanya haji sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haji setelah Nabi Muhammad SAW atau haji ketika Nabi kita Muhammad SAW adalah dulu itu nggak ada wukuf di Arafah dulu itu nggak ada wukuf di Arafah. Baru ada wukuf di Arafah itu di syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah Arafah sudah ada, tapi hari Arafah. Tapi wukuf di Arafah itu baru ada di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan arti dari haji itu apa? Mendatangi rumah Allah. Dan rumah yang Allah bangun pertama kali di bumi ini adalah Ka'bah Baitullah. Dan di zaman Nabi Adam rumah itu sudah ada pondasinya. Terus dibangun oleh Nabi Adam. Ada yang mengatakan hancur saat banjir bandang Nabi Nuh itu, dibangun kembali nanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang Ka'bah itu aslinya rumah. Rumahnya Nabi Adam pernah jadi rumahnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuknya enggak kotak gitu, aslinya elip. Bentuknya itu elip. Ibu kalau pernah tahu Hijr Ismail kan melengkung ngoten nggih. Nah, itu elip itu. Dulu pintunya dua Ka'bah itu. Hadis Sahih Muslim gitu. Dalam hadis Sahih Muslim, Ka'bah itu aslinya bentuknya elip gitu.
Terus ada 2 pintu. Pintunya pendek, nggak setinggi sekarang itu. Kata Nabi, ini ulah kaum kamu, ini kerjaannya kaum kamu, meninggikan pintu Ka'bah supaya bisa memasukkan siapa saja yang mereka mau. Aslinya pintunya pendek dan ada 2 aslinya pintunya itu. Ya kayak rumah tenanan itu. Nah, kalau Hijr Ismail itu ada yang mengatakan itu kamar di mana Nabi Ismail biasanya disusui oleh Siti Hajar alaihissalam, atau dikelonilah oleh Siti Hajar di kamar, di ruang itu Hijr Ismail itu. Ada yang mengatakan itu Hijr Ismail itu Hajar Ismail. Ada yang mengatakan disitulah makamnya Siti Hajar alaihissalam. Ada yang mengatakan begitu, tapi pendapat ini tidak semua ulama sepakat. Ada yang mengatakan begitu. Tapi yang populer adalah itu ruangan kamarnya Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kalau menurut saya, kalau di TTI itu di situ biasanya ruangan Hijr Ismail. Allahu Akbar. Isi hadis kursi itu selengkapnya sebagai berikut. Ya Adam, hei Adam, hujjah hadzal baitah, datangilah rumah ini atau berhajilah ke rumah ini. Maksudnya Ka'bah, Baitullah. Qabla ayyahdusa. Ka'bah itu pondasinya masih asli. Ada yang mengatakan itu memang malaikat yang meletakkan pondasinya. Tapi kalau bangunan atasnya sudah gonta-ganti bolak-balik. Terakhir yang sekarang itu. Jadi bangunan Ka'bah di atasnya itu sudah gonta-ganti bolak-balik. Bangunan itu ganti-ganti kalau di atasnya itu. Tapi kalau pondasinya masih asli pondasinya. Qabla ayyahdusa 'alaika hadasun qala ya Adam wa ma yahdusu 'alayya ya Rabbi qala ma la tadri wa huwal maut qala Adam wa mal maut qala sawfa tadhuquhu qala man astakhlifu fi ahli qala i'rid dzalika 'ala samawati wal ardi wal jibali fa'arada 'ala samawati fa'abat wa 'ala al ardi fa'abat wa 'ala al jibali fa'abat wa qabilahu ibnuhu qabil qatilu akhihi fa kharaja adamu minal hindi hajan fama taraka manzilan illa haza umranan ba'dahu wa quran hatta qadima makkah fastaqbalathu al malaikatu faqalat assalamu alayka ya adam ya barra hajjuka ama annahu qad hujja hadzal baitu qablaka fa'al bi alfi amin wal baitu yawma idin yaqutatun hamra'u rawahu al-Bukhari rawahu ad-Dailami rawahu ad-Dailami. Wahai Adam, pergilah laksanakan ibadah haji menuju ke rumah ini Baitullah sebelum menimpa kejadian atasmu. Nabi Adam bertanya, apakah kejadian yang bakal menimpa atasku ya Rabbi? Firman-Nya, tidak tahukah engkau yang disebut mati? Adam bertanya lagi, apakah mati itu? Allah menjawab, nanti engkau akan merasainya. Adam berkata lagi, siapakah yang seharusnya aku tunjuk menggantikan aku menguasai keluargaku, mengawasi keluargaku? Karena mau haji, otomatis beliau butuh orang yang mau mengawasi keluarganya, menjaga keluarganya. Maka Allah berfirman, tawarkanlah hal itu pada langit, bumi dan gunung-gunung. Pada waktu itu Baitullah berupa yakut merah yang kosong di dalamnya. Ditawarkannya kepada bumi, namun ia pun menolaknya. Kemudian ditawarkannya kepada gunung, tapi ia pun menolaknya. Maka diterimalah penawaran itu oleh anaknya yang jadi pembunuh saudaranya, Qabil. Berangkatlah Adam dari India untuk menunaikan haji menuju ke Baitullah. Dalam perjalanan ke tanah suci itu, beliau singgah pada beberapa tempat dan sepeninggalnya persinggahan itu di kemudian hari menjadi kota-kota yang ramai. Di saat beliau tiba di Mekah disambut oleh para malaikat yang berkata, assalamu alayka ya Adam,
Semoga hajimu mabrur, diterima Allah. Ketahuilah sungguhnya telah dilakukan haji pada rumah Allah ini sejak 2000 tahun sebelum engkau ini sedang Baitullah pada waktu itu berupa yakut yang merah. Hadis qudsi riwayat Ad-Dailami sumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sebelum Nabi Adam haji 2000 tahun sebelumnya sudah ada haji. Pertanyaannya, siapa yang haji? Kalau kata Ibnu Katsir, sebelum Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi, ada namanya Banul Jan. Banul Jan itu anak cucunya jin. Itu sudah menempati bumi sebagai khalifah sebelum Nabi Adam. Cuma karena mereka itu banyak berbuat kerusakan, akhirnya diusir ke daerah lautan, hutan-hutan itu. Jadi diusir mereka itu. Kalau bahasa kita sekarang diusir ke lintas dimensi. Ke lintas dimensi. Karena mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah ganti dengan Adam sebagai khalifahnya. Berarti bangsa jin haji ya. Bangsa jin berarti haji ya. Yang mereka haji ya. Haji jin. Nggak cuma haji, ini bisa jadi ngaji bersama kita sekarang, cuma kita nggak ngeliat aja. Tuh di atas itu. Wow. Jadi kalau kita ngaji nih Bu, ini yang kelihatan sama yang nggak kelihatan, bisa jadi yang nggak kelihatan lebih banyak. Yang kelihatan aja belum tentu manusia semua. Lanjut. Wah, kan ibu udah tahu tuh, udah tahu. Bisa jadi yang kelihatan tidak semuanya manusia. Lanjut. Allahu Akbar. Nah, terus kemudian Nabi Adam ketika mau haji kan nanya sama Allah, siapa ya Allah yang harus menjaga keluarga saya? Karena saya kan mau haji. Itu. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor. Akhirnya Yeskono tawarkan ke langit. Ternyata langit tidak mau. Bumi tidak mau, gunung tidak mau karena beratnya amanah. Akhirnya Qabil yang mau nerima. Yang berujung pada tragedi pembunuhan terhadap Habil. Gara-gara cinta. Gara-gara cinta, gara-gara wanita. Allah Akbar. Waduh Ustaz, berarti kita ini anaknya Qabil dong Ustaz. Karena Habil kan mati. Tidak. Kalau kata Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya, anaknya Nabi Adam itu tidak ada yang melanjutkan keturunan kecuali Nabi Syis. Jadi Nabi Syis itu alaihi salam putranya Nabi Adam alaihi salam. Itu yang melanjutkan keturunan sampai kita sekarang. Jadi Qabil tidak punya keturunan Qabil. Jadi nggak usah khawatir. Kita bukan keturunan Qabil. Kita keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Syis. Allah. Nah, nanti puncaknya zaman Nabi Nuh alaihissalam, semua manusia mati yang kafir kecuali yang beriman dan Nabi Nuh. Dan setelah itu tidak ada lagi manusia kecuali keturunan Nabi Nuh. Dan tidak usah khawatir Kan'an mati. Jadi kita bukan keturunan Kan'an, tenang aja. Kata para ulama, kita ini Nabi Adam itu, Nabi Nuh itu Adam kedua. Jadi semua kita ini Bu, keturunan Nabi Adam alaihissalam, pasti itu. Yang kedua keturunan Nabi Syis alaihissalam, pasti itu. Yang ketiga keturunan Nabi Nuh alaihissalam, kita semua ini pasti itu. Para ulama mengatakan ini penting Bu, supaya kita tahu bahwa di darah kita itu mengalir darahnya orang yang mulia. Di darah kita itu mengalir darahnya orang yang mulia. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syis alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya apa? Semua kita punya potensi menjadi orang yang mulia. Semua kita. Makanya dalam Islam itu kemuliaan tidak diukur dari jenis kelamin. Kemuliaan dalam Islam tidak diukur dari warna kulit. Kemuliaan dalam Islam diukur dari taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah dan yang paling bertakwa. Orang walaupun nasabnya bagus, kalau nggak bertakwa tidak mulia.
Berapa banyak orang yang nasabnya bagus tapi nasibnya ketelesut itu ya banyak. Nasabnya bagus, nasibnya ketelesut. Itu ya ada. Makanya saya ulang, kemuliaan tidak diukur dari warna kulit, tidak diukur dari jenis kelamin, tapi dari takwa. Dan kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Semua kita bisa menjadi mulia. Tinggal kita mau atau tidak, gitu aja. Semoga Allah muliakan kita semua dunia akhirat. Amin. Allahumma amin insyaallah. Jadi sebelum Nabi Adam sudah ada yang haji, Bu, dari kalangan bangsa jin, termasuk para malaikat. Makanya Ka'bah itu, Bu, walaupun kemarin pandemi sempat di stop, itu walaupun kasat mata tampak tidak ada yang tawaf, tapi Ka'bah itu tembus langit ketujuh, ada namanya Baitul Ma'mur di atasnya itu ada kayak Ka'bah juga di atas itu, malaikat selalu tawaf. Itu terus tarik sampai Ka'bah bumi itu. Itu tidak pernah berhenti, malaikat, jin, manusia mungkin ada perainya manusia, tapi malaikat dan jin itu kayaknya, terutama malaikat, nggak ada berhentinya itu. Itu tembus Baitul Ma'mur. Maka ada istilah pusaran energi pusaran, gimana ya, betul? Pusaran apa energi? Iya, pokoknya orang muter itu menghasilkan energi cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa di altarnya Ka'bah itu mustajabah. Terlebih di multazam, yaitu antara Hajar Aswad dengan pintunya Ka'bah. Nah, dulu Ka'bah itu dari yakut yang berwarna merah awalnya. Mas kebayang ya? Oh, dulu. Mas saya bilang tadi, kalau pondasinya Ka'bah itu masih asli pondasinya. Tapi kalau bangunan atasnya ini wis gonta-ganti. Zaman Nabi Adam tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi zaman Nabi Ibrahim itu elip itu bentuknya itu. Elip bentuknya. Pintunya 2 dan pintunya tidak setinggi yang sekarang itu. Itu kerjaannya orang-orang Quraisy saat itu. Oh, lanjut. Nah, di sini malaikat mendoakan semoga mabrur. Jadi untuk haji, untuk umroh istilahnya mabrur. Biasanya kan makbul. Ini kalau untuk haji namanya apa? Mabrur. Dari kata barro ya birru, artinya berbuat baik. Mabrur berarti dibuat baik. Berarti orang yang hajinya mabrur setelah pulang haji harusnya menjadi lebih baik. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim juga, seingat saya Ahmad juga, yang saya ingat Ibnu Majah sama Al-Hakim diantaranya. Nabi pernah ditanya tentang apa haji mabrur itu ya Rasulullah. Nabi menjawab, tibul kalam wa it'amut ta'am. Satu lagi ada wa ifsya'us salam. Jadi yang pertama tibul kalam, baiknya ucapan. Kalau ada orang pulang haji ngomongnya nggak ada filternya, ngomong nggak ada filternya, nyakiti hati orang itu nggak peduli. Ngomongnya kasar nggak peduli. Orang seperti ini berarti hajinya nggak mabrur. Berarti orang kalau hajinya mabrur ngomongnya baik. Baik di sini pengertiannya bukan berarti terus kalau orang Jawa Timur suruh jadi orang Solo, enggak. Orang Medan suruh jadi orang Sumenep yang halus, enggak. Tetap kita dengan gaya kita masing-masing. Yang Betawi ya Betawi, yang Sunda ya Sunda, yang Jawa Timur ala Surabaya ke timur model kayak saya ya tetap, tapi ngomongnya jadi baik gitu loh. Jadi kan maaf ya, ada orang itu ngomong sengak kan ada. Omong nyelekit ke hati orang kan ada. Ada omong itu merendahkan orang lain. Ya. Kalau udah pulang haji kok masih gitu ngomongnya, berarti hajinya nggak mabrur, mardud. Satu. Yang kedua, wa it'amut ta'am, peduli memberi makan orang lain. Maksudnya apa? Dermawan.
Kok ada orang pulang haji kok tambah polid pakai dal, berarti hajinya nggak mabrur. Orang kalau hajinya mabrur, dermawan. Nah, dermawan tetap ada ilmunya ya, ada takarannya, ada ilmunya. Tapi dermawan itu aja. Jadi peduli pada lingkungannya, pada sosialnya dia peduli. Ya tentu semampunya. Allah. Dan satu lagi ada yang mengatakan dalam satu riwayat wa ifsya'us salam, senang nyebar salam. Nyebar salam sini secara harfiah maknanya Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, itu namanya secara harfiah. Tapi lebih dari itu, menebar salam itu apa? Seorang muslim itu dimanapun dia berada, idealnya dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu paling tidak. Sehingga dikatakan dalam satu hadisnya Sahih Muslim, au kama qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang baik adalah ketika muslim yang lain atau orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu namanya menebar salam. Nah, makanya monggo dicek dalam diri kita, kira-kira kita termasuk yang mana ya? Allahu Akbar. Makanya tadi orang yang hajinya diterima oleh Allah istilahnya haji yang mabrur. Dari kata barro ya birru, artinya berbuat baik. Artinya orang yang haji yang mabrur setelah pulang haji harus semakin lebih baik. Baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Ini juga bisa diartikan begini Bu. Orang itu kan kalau misalnya merasa kemarin haji kayaknya kurang sempurna, fakta ya. Kayaknya memang bawaan hampir semua orang deh. Kalau udah pulang haji, pulang umroh bawaannya kayak ada yang kurang gitu, ada yang kurang gitu. Sekarang pengen kembali lagi. Ya kalau Allah takdirkan semoga ya silakan. Semoga Allah mudahkan kita untuk berhaji dan berumrah bersama orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Tahun ini dan setiap tahun ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Amin aja dulu. Nah, soal kapan kan terserah Allah nggih. Nah, tapi sebenarnya nggak harus begitu juga Bu. Jadi nggak harus untuk memperbaiki kualitas haji kita yang sudah kita lakukan. Itu nggak harus mengulang gitu, nggak harus sebenarnya. Terus gimana Ustaz caranya? Caranya sederhana aja. Perbaiki tadi yang Nabi bilang kriteria apa? Haji mabrur. Perbaiki ucapan. Nah, haji mabrur itu kata Nabi apa tadi? Tibul kalam. Ucapannya baik. Kalau bahasanya Nabi itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan dari hari akhir adalah dia berkata yang baik atau diam. Yang kedua apa Bu? It'amut ta'am, yang lebih dermawan. Jadi memperbaiki kualitas haji kita yang sudah kita lakukan itu dengan lebih dermawan. Nah, terus kemudian yang terakhir apa tadi? Menebar salam. Maksudnya apa? Dimanapun kita berada, idealnya kita bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Paham ya? Nah, itu seperti itu. Loh Ustadz, emang dengan begitu haji kita yang kemarin bisa mabrur? Yang kita merasa ada yang kurang atau kurang sempurna atau apa? Insya Allah. Karena kita dihibur dengan satu riwayat. Ibu mungkin pernah baca riwayat ya. Ada di satu tahun tertentu di mana jamaah haji yang diterima oleh Allah pada tahun itu ternyata yang nggak jadi berangkat haji. Masih ingat ya ceritanya, kisahnya tentang seorang yang soleh yang akan berhaji, nggak jadi haji gara-gara ada tetangganya yang kelaparan. Dia bantu tetangganya itu. Gara-gara bantu tangannya dia nggak jadi berangkat haji akhirnya. Tahun itu yang diterima hajinya oleh Allah justru yang nggak jadi berangkat haji itu. Karena peduli. Berarti apa? Memperbaiki kualitas haji yang mabrur itu nggak harus mengulang haji, tapi bisa dengan memperbaiki lisan, memperbaiki kepedulian pada sesama, dan tebar salam tadi itu. Nah, tadi menebar salam apa Bu rumusnya?
dimanapun kita berada, idealnya kita bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Dan kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Ngaten nggih? Nah, itu diantaranya. Pun Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam bukunya At-Tarhib dikemukakan tambahan pada akhir hadis di atas sebagai berikut. Wal baitu yauma idzin yaqutatun hamra'u jawfa'u laha babani mayyatufu yara man fi jawfil baiti wa man fi jawfil baiti yara man yatufu faqada adamu nusukahu fawahallahu ta'ala ilaihi ya adamu qadaita nusukaka qala na'am ya rabbi qala fasal hajataka tu'ta qala adamu berkata sahabat Adam hajati antaghfirli dzambi wa dzamba waladi qala amma dzambuka ya Adam faqad ghafarnahu hina waqa'ta bi dzambika wa amma dzambu waladika faman arafani wa amana bi wa saddaqa rusuli wa kitabi ghafarna lahu dzambah. Rawahu Al-Hafidz tadi Al-Hafidz Al-Mundhiri. Pada waktu itu Baitullah Ka'bah berupa yakut merah yang kosong di dalamnya, mempunyai 2 buah pintu. Barang siapa yang tawaf dapat dilihat dari dalam Baitullah, dan barang siapa yang ada di dalamnya dapat dilihat oleh orang yang sedang tawaf tembus pandang. Lalu Nabi Adam alaihissalam menyelesaikan ibadah hajinya. Wah, kalau sekarang Ka'bah kayak gitu, wah. Setelah itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, apakah engkau telah menyelesaikan ibadah hajimu? Benar ya Rabbi, jawab Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, unjukkanlah permohonan unjukkan permohonan keperluanmu, saya akan dikabulkan. Waktu memajukan permohonannya, Adam berkata, permohonanku ialah agar engkau mengampuni dosaku dan dosa anakku. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, adapun dosamu wahai Adam telah kami ampuni ketika engkau selesai lakukan dosa. Adapun dosa keturunanmu akan diampuni apabila mereka mengenalku, ma'arif kepadaku, beriman kepadaku dan membenarkan para rasul dan kitabku. Hadis riwayat Al-Mundhiri yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita ini termasuk anak cucu Adam, nggih. Nah, asal kita beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, dan kita berusaha mentaati apa yang Allah perintahkan dalam kitab sucinya, maka kita insya Allah termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa begitu Ustadz? Ya, Ibu, dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121, orang itu begitu mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka syahadat itu menghapus seluruh dosa sebelumnya, termasuk dosa kafir, asal dia bersyahadat dengan sungguh-sungguh. Makanya Nabi sering wanti-wanti, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus imanmu dengan memperbanyak baca la ilaha illallah. Loh, berarti la ilaha illallah itu bisa menghapus dosa. Ya. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 19. Jadi Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus kemudian Allah perintahkan, udah mintakanlah ampun untuk dosa-dosamu dan muslimin muslimat. Artinya apa kata para ulama? La ilaha illallah itu sebelum istighfar. Artinya apa? La ilaha illallah dulu baru akan diampuni oleh Allah. Ada juga hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau sawan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, ajari aku amalan yang buat aku dekat dengan surga, jauh dari neraka. Nabi bersabda, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan.
Kalau engkau berbuat yang tidak baik, segera susul dengan kebaikan. Sahabat Abi Dzar bertanya, aqaulu la ilaha illallah min hasanatin? Apakah ucapan la ilaha illallah termasuk kebaikan? Nabi menjawab, na'am, iya, bal huwa ahsanul hasanat. Iya, bahkan itu adalah kebaikan yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi la ilaha illallah itu termasuk yang dapat menghapus apa? Dosa. Makanya jangan lupa zikir la ilaha illallah. Atau lengkapnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu kita lakukan di dalam sholat, ya, atau bahkan juga di luar sholat. Monggo silakan Bu, yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas. Monggo Bu. Bagus. Kalau merujuk pada surah Muhammad ayat 19 tadi itu, jadi idealnya sih sebenarnya la ilaha illallah baru beristighfar. Karena la ilaha illallah itulah yang punya makna ampunan, yang akan mendatangkan ampunan dengan izin Allah. Itu kalau merujuk pada surah itu. Tapi sunnah tartib dalam zikir setelah sholat itu Nabi istighfar terlebih dahulu. Baru nanti setelahnya ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Hanya saja sependek yang saya pahami, kan kita sebelum salam ada syahadat. Tahiyat itu ada syahadat. Itu kan juga sama itu. Mengandung unsur la ilaha illallah. Saya kira gitu nih Bu Isna. Mau yang lain silakan. Loh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Oh, jelas semua nih. Pulau selonjor malah ini. Monggo kalau ada. Oh, alhamdulillah. Mau nanya lagi bisa? Oke. Enggak, gini. Saya kan bilang tadi, kalau merujuk kepada surah Muhammad ayat 19 itu kan fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Baru mintalah ampun kepada Allah kan gitu. Jadi kalau merujuk pada ayat itu memang dahulukan la ilaha illallah baru istighfar. Nah, sementara kalau yang dimaksud oleh Bu Isna adalah zikir setelah sholat, maka yang sependek yang saya ketahui, Nabi itu begitu selesai sholat, beliau itu mendahulukan istighfar. Tapi sebenarnya di dalam sholat itu ada syahadat sebenarnya. Kan sama aja, berarti kita sedang mendahulukan la ilaha illallah juga kan sebenarnya. Oh menjelang tidur. Oh menjelang. Kalau saya menjelang tidur itu, kalau saya pribadi nggih, pokoknya sebelum saya tidur, sebelum saya merem itu terakhir syahadat saya. Terakhir. Saya berharap itu ucapan terakhir saya. Andaikan saya nggak bangun malam itu, maka syahadat itu ucapan terakhir saya. Kalau saya begitu, kalau saya baca. Dan itu tidak ada masalah. Itu kan yang di surah Muhammad ayat 19 itu kan bukan sebuah keharusan tentang urutan kan. Cuman ayat itu menjelaskan bahwa jangan salah loh, di la ilaha illallah itu ada nilai ampunan di dalamnya itu. Ngaten nggih Bu Haji? Nggih. Iya, betul. Sama, nggih. Saya pribadi itu sama. Saya pribadi itu pokoknya kalau tidur itu sebelum mulut saya terkatup itu saya syahadat. Kadang istri ngajak ngobrol, ya dilayani, maksud kata dilayani. Kalau enggak diceramain aja saya. Nah, setelah ngobrol ya syahadat lagi, mingkem lagi. Nanti kok ngobrol lagi ya, nanti sebelum mingkem syahadat lagi saya gitu. Pokoknya saya berusaha ucapan terakhir saya itu saat tidur itu adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tapi kalau ibu istri suami ngajak ngobrol jangan terus tetap ngobrol aja. Nanti syahadat lagi gitu, syahadat lagi. Kenapa? Batin. Bahkan tapi sebaiknya dia tidak hanya dibatin, dilisankan sebaiknya. Bahkan dulu Allah yarham kakek saya itu kalau ngijazah saya doa itu. Sering itu ijazahnya kakek saya itu untuk menghadapi apa saja itu syahadat itu. Menghadapi apa saja syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi sepenuh hati. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa saja. Masalah apa saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepenuh hati tapi pasrah sama Allah. Mengisbat Allah, menafikan makhluk. Syahadat itu kan mengisbat Allah, menafikan makhluk. Makhluk gak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Yang kita pegang syahadatnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Matan. Kenapa? Zikir itu mau sambil duduk, sambil berdiri, sambil jalan, sambil tidur, boleh tidak apa-apa. Itu tentang ulil albab di surah Ali Imran ayat 190-191 itu. Ulil albab itu kata Allah adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, tidur. Dalam keadaan berdiri, duduk, tidur, semua keadaan maksudnya. Bahkan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu dzakarallaha fi kulli ahyani. Nabi itu berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Loh Ustaz, tapi bukannya zikir itu sebaiknya punya wudu, menghadap ke arah kiblat, bla bla. Itu sempurnanya. Tapi tidak selalu kita dalam kondisi sempurna kan? Nah, maka jangan sampai kita tidak berzikir, karena zikir itu jangan lepas kalau bisa. Maka dalam semua keadaan termasuk tidur pun kita berzikir kepada Allah. Malah tadi Ibu kan nyebut zikir dalam hati di batin ya. Ini jenengan boleh ngikuti saya, boleh tidak, terserah jenengan lah. Saya pribadi itu kalau tidur itu nggih, kan terakhir lisan itu ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu tidur kan mingkem itu sampai saya terlelap tidur, tarikan nafas saya itu gini, masuk la ilaha illallah, keluar la ilaha illallah, tapi batin, zikir batin. Jadi tarik nafas. Jadi saya berusaha tidur itu menyadari sepenuhnya la ilaha illallah. Niku saya berusaha. Latihan. Kalau dulu teman saya yang ngajari saya itu bilangnya latihan sakaratul maut. Husnul khotimah. Jadi iya la ilaha illallah gitu. Itu kata teman saya dulu. Ya, jadi saya itu berusaha mengamalkan itu. Jadi di samping doa dari Nabi ketika mau tidur, itu yang utama. Terus kemudian sebelum terkatup mulut ini saya tutup dengan syahadat. Selama belum tidur sampai tidur itu saya berusaha menyadari zikir la ilaha illallah dalam tarikan nafas. Tarikan itu la ilaha illallah itu lepas, la ilaha illallah itu lepas. Jadi narik nafas itu sambil zikir. Nah, itu kita ini Bu, zikir Allah itu gampang kok. Ibu ndak usah qomat kamit bisa. Tinggal ujung lidah taruh di gigi bagian atas belakangnya itu. Allah. Gampang zikirnya. Asal kita mau aja. Allah. Enggak ada alasan. Gak ada alasan untuk tidak. Allah. Gak usah komat-kamit yang aneh-aneh lah misalnya. Cukup itu aja sudah luar biasa. Allah. Ustadz, ada video viral itu katanya kalau kita nyebut Allah aja itu tidak berpahala katanya. Itu yang ngomong itu mungkin lupa dengan firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 41 itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hei orang-orang yang telah beriman, ingat dan sebutlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Allah.
Allah, 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 Allah. Ibu taruh ujung lidah di gigi atas depan bagian belakang itu. Allah, Allah, Allah. Allah itu bukan Allah, 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 bukan. Lam, Allah, iya. Bukan Allah, Allah, bukan itu. Allah itu ujung lidah taruh di gigi depan bagian belakang, gigi atas bagian belakang. Al. Udah turunkan Allah, 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 Allah. Udah itu zikir dah itu. Allah, 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 Allah. Ngaten nggih? Gampang kok zikir. Zikir itu wala dzikrullahi akbar. Ringan di lisan tapi pahalanya gede. Seingat saya hadisnya Sahih Muslim. Mati yang indah itu adalah mati sementara lisannya dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ngaten nggih? Wallahu alam bisawab. Nggih. Nggih monggo-monggo. Intinya satu, kalau kita mau jaga adab, maksudnya sempurna, memang idealnya duduk, nutup aurat, mau punya wudhu, itu nilai sempurnanya. Tapi kalau kita sedang tidak bisa mencapai nilai sempurna karena capek, ngantuk, tapi tetap ingin istiqomah, maka sambil duduk pun insya Allah tidak ada masalah. Yang saya tahu baca Al-Quran itu yang nggak boleh itu sambil sujud, itu aja. Baca Al-Quran itu yang nggak boleh itu sambil sujud, itu aja yang nggak boleh. Ya, karena ada Nabi pernah wanti-wanti jangan baca Al-Quran saat sujud. Itu aja yang nggak boleh. Yang lainnya boleh, tidak ada masalah. Itu. Wallahu alam bisawab. Sambil tidur boleh, tidak ada masalah. Kalau sampai tidur nggak boleh, terus buat apa ayat tadi yang mengatakan bahwa ulil albab itu selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan tidur itu? Ya, berarti boleh, tidak apa-apa. Terus bagaimana orang yang sholatnya sambil tidur itu? Kalau memang dilarang ya boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau mau sempurnanya memang menghadap ke arah kiblat, punya wudu, nutup aurat, pakai wangi-wangian. Nah itu kalau pas lagi tampilan perfect. Tapi kalau pas nggak bisa sempurna, ada kaidah fikih begini bunyinya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa dikerjakan sempurna seluruhnya, paling tidak jangan ditinggalkan semuanya. Jangan hanya karena kita menuntut sempurna malah gak baca Quran, itu malah salah. Karena menuntut sempurna malah gak zikir, malah salah. Yang betul tetap berzikir walaupun ala kadarnya, semampunya. Allah Maha tahu, kita bukan tidak mau yang sempurna, tapi lebih kepada karena justru kita ingin berzikir itulah, maka di semua keadaan kita berusaha untuk tetap berzikir, termasuk membaca Al-Qur'an. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Dulu itu yang saya pernah tahu nggih, bunyai penghafal Quran yang saya tahu, guru-guru Al-Qur'an itu, pakar-pakar Al-Qur'an itu nggih sambil nyapu halaman, sambil isa-isa piring, sambil ngomong anaknya itu lisannya tidak berhenti memurojaah hafalannya. Jadi lisannya insya Allah juga hatinya akrab dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Dulu ada seorang kiai namanya Mbah Siddiq. Mbah Siddiq rahimahullah ini abahnya Kiai Ahmad Siddiq rahimahullah. Beliau ini punya kebiasaan, beliau ini kan dagang kain di pasar, cuman beliau biasanya nggak masuk ke dalam pasar, di pinggir pasar. Itu kalau nunggu pembeli sambil baca Al-Qur'an. Nah, beliau ini sampai hafal Al-Qur'an. Jadi hafal Al-Qur'annya bukan karena menghafalkan, karena saking akrabnya dengan Al-Qur'an, karena dalam semua keadaan beliau selalu baca Al-Qur'an sampai hafal Al-Qur'an, itu namanya Mbah Siddiq. Nah, Mbah Siddiq ini kalau jualan itu kalau ada orang beli, "Mbah, pinten gini sarungi, berapa harga sarungnya, Mbah?" Kata beliau, "Saya belinya 1.000. Sampean mau ngasih saya untung berapa?" Jadi saya ini belinya berapa? 1.000. Sampean mau ngasih untung saya berapa? Itu Mbah Siddiq jualannya gitu. Ternyata kadang yang beli itu bawa uang kurang, "Mbah, uang saya cuma 800.
Apa kata Mbak Sitik? Mana uangnya? Ini sarungnya. Yang 200 sedekah saya buat sampean. Ya, jadi yang 200 sedekah saya